Namaku Surya. Orang-orang mengenalku sebagai sopir ambulans. Sudah hampir 20 tahun, aku membawa orang dalam keadaan darurat yang berjuang antara hidup dan mati. Tapi malam itu, aku mengantar seseorang yang sudah tidak lagi berada di dunia ini. Malam itu hujan turun deras, jalanan licin dan gelap, lampu jalan hanya menyala samar-samar. Aku baru saja mengantar jenazah seorang ibu tua ke kampung halamannya di pelosok desa, lebih dari 3 jam dari kota. Aku sendiri belum pernah ke sana sebelumnya, hanya mengandalkan GPS dan petunjuk warga sekitar. Prosesi pengantaran berlangsung hening. Keluarga almarhumah hanya membawa sedikit orang karena hujan dan waktu yang sudah larut. Setelah menyerahkan jenazah, aku berpamitan dan segera kembali karena dini hari aku harus bertugas lagi. Tapi saat aku berbalik arah dan mulai menyusuri jalan yang sama, rasanya seperti tidak sama. GPS-ku tiba-tiba tidak bisa terhubung. Jalanan mulai berkabut. Aku mencoba mengingat rute, tapi semuanya tampak asing. Jalan yang tadi terasa ramai, kini sunyi senyap. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Aku seperti masuk ke dalam dunia lain. Aku melihat pertigaan yang tadi aku rasa tidak ada. Tapi entah kenapa, tanganku seolah bergerak sendiri, membelokkan mobil ke arah yang belum kulalui. Semakin jauh aku melaju, suasana makin aneh. Pohon-pohon di pinggir jalan terlihat lebih tinggi, lebih gelap. Aku mulai merasa merinding. Tiba-tiba, dari kaca spion belakang, aku melihat sesuatu. Ada bayangan putih duduk di kursi belakang ambulans. Aku refleks menginjak rem. Jantungku berdetak kencang. Aku menoleh cepat dan tidak ada siapa-siapa. Tapi kursi itu bekas diduduki. Kulit joknya tampak masih hangat, seperti baru saja ditinggalkan. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin hanya bayangan. Mungkin aku lelah. Tapi saat aku kembali menatap kaca spion, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Seorang wanita tua dengan kain kafan yang masih membungkus sebagian tubuhnya. Wajahnya tenang, tapi matanya menatapku. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi aku tahu, dia sedang menunjukkan jalan. Mobilku tiba-tiba melaju sendiri, pelan tapi pasti. Aku tak lagi memegang setir. Lampu-lampu jalan yang tadinya mati satu persatu menyala, seperti memberi petunjuk arah. Setelah beberapa menit, aku melihat gerbang kota. Jalan yang familiar, rumah-rumah penduduk. Aku sudah hampir sampai. Begitu aku tiba di depan puskesmas tempatku biasa parkir, mesin mobil mati sendiri. Aku menoleh ke belakang. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi di kursi belakang itu ada sehelai bunga melati. Masih segar. Padahal aku yakin tidak ada bunga di dalam ambulans saat aku berangkat tadi. Sejak malam itu, aku selalu berdoa sebelum menjalankan tugas. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu kadang-kadang yang sudah pergi pun masih ingin memastikan kita pulang dengan selamat. Aku duduk diam beberapa saat di balik kemudi, napasku berat. Bunga melati itu masih tergeletak di kursi belakang. Aromanya samar, lembut, tapi menusuk. Aku memandanginya tanpa tahu harus berbuat apa. Ingin rasanya membuang bunga itu, tapi entah kenapa, tanganku tak sanggup bergerak. Aku turun dari ambulans perlahan. Hujan sudah reda, tapi langit masih gelap, seolah belum selesai mengisahkan sesuatu. Saat aku melangkah menuju pintu belakang mobil untuk memeriksa ulang, suara kring, kring, tiba-tiba terdengar. Pelan, seperti suara lonceng kecil. Aku menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu datang dari dalam mobil. Dengan ragu, aku membuka pintu belakang. Ruang kosong tempat jenazah biasanya diletakkan itu gelap. Tapi ada satu hal yang membuatku bergidik. Ikat pinggang pengikat tandu bergerak sendiri, bergoyang perlahan seperti ditiup angin. Padahal tidak ada angin. Lalu, samar-samar terdengar suara. Pelan, seperti gumaman, seperti doa. Aku memicingkan mata. Aku tahu suara itu. Itu suara perempuan tua yang tadi kubawa. Aku mendengarnya ketika keluarganya membacakan tahlil. Suaranya lirih, tapi
penuh keteguhan. Yasin, wal Qur'anil Hakim. Aku memundurkan diri. Jantungku berdentum kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Tak masuk akal, tapi aku tahu, aku sedang tidak sendirian. Dan saat aku menutup pintu belakang ambulans dengan cepat, suara itu berhenti. Hening lagi. Aku masuk ke ruang istirahat, mencoba menenangkan diri. Tapi malam itu terasa panjang. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah wanita tua itu muncul. Bukan menakutkan, tapi seolah ingin mengatakan sesuatu yang belum selesai. Pagi harinya, aku putuskan untuk kembali ke desa, tempat aku mengantar jenazah semalam. Aku merasa ada yang belum tuntas. Perjalanan ke sana terasa lebih cepat. Jalanan jelas, cuaca cerah, GPS berfungsi normal. Aneh, seperti bukan tempat yang sama dengan semalam. Sesampainya di desa, aku menemui keluarga almarhumah. Seorang pria tua yang tadi malam ikut mengantar jenazah, mungkin anaknya, menyambutku dengan ramah. Tapi, begitu aku menceritakan kejadian semalam, raut wajahnya berubah. Dia menunduk lama, lalu berkata pelan, "Bu Samina, semasa hidupnya selalu takut merepotkan orang. Bahkan, saat sakit keras pun dia diam, tidak mau orang tahu. Mungkin, dia hanya ingin memastikan bahwa jenazahnya tidak membuat bapak celaka di jalan." Aku terdiam, lalu dia menambahkan, "Dan bunga melati itu memang selalu dia taruh di bantalnya. Kami tidak sempat membawanya semalam." Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi, sejak hari itu, setiap kali aku mengantar jenazah, aku selalu membawa satu kuntum bunga melati. Sebagai pengingat bahwa tugas kami bukan sekadar membawa orang dari satu tempat ke tempat lain. Kadang, yang kita bawa masih punya pesan yang belum sempat mereka sampaikan. Hari itu, aku kembali ke kota dengan kepala penuh tanya. Bunga melati yang kubawaku taruh di dashboard ambulans. Wangi samar-samarnya seperti membuntuti perjalananku. Tapi, entah mengapa, aku merasa tenang. Seperti ada yang ikut duduk di sampingku, bukan untuk menakutiku, tapi menemani. Beberapa hari berlalu, hidup kembali ke rutinitas semula. Aku kembali mengantar pasien, membawa yang sedang sakit, kadang yang sudah tiada. Namun, sejak kejadian malam itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku mulai peka terhadap hal-hal yang dulu tak pernah kupedulikan. Suara pelan di tengah malam, bayangan samar di sudut mata. Suasana tiba-tiba dingin, padahal AC mobil sudah mati. Malam itu, aku mendapat tugas lagi. Mengantar jenazah seorang pemuda yang meninggal karena kecelakaan. Orang tuanya hanya bisa menangis di belakang mobil, tak berkata-kata. Tangis lirih ibunya menembus dinding kabin ambulans, seperti gema yang tak mau hilang. Perjalanan cukup jauh, sekitar 2 jam ke arah pegunungan. Jalanan sepi, hanya ada aku dan suara mesin mobil yang mendengung rendah. Tapi, di tengah jalan, aku merasa ada yang berbeda. Tangan kiriku tiba-tiba mati rasa. Aku merasakan hawa dingin dari belakang, meskipun jendela tertutup rapat. Kaca spion berembun, dan perlahan aku mencium bau darah. Bukan bau melati kali ini, tapi bau besi, amis, tajam. Aku menoleh sekilas ke spion tengah. Kabin jenazah kosong seperti biasa. Tapi dalam sekejap, aku melihatnya. Pemuda itu duduk di atas peti jenazahnya sendiri. Menatap ke arahku. Matanya kosong. Bibirnya bergerak, seolah mengucapkan sesuatu yang tak bisa kudengar. Aku langsung menepi. Jantungku seperti akan copot. Kukira itu hanya halusinasi. Tapi saat aku menoleh kembali, pemuda itu masih di sana. Dan kini aku bisa mendengar suaranya. Pelan, retak. "Ayah, dompetku di saku jaket. Tolong kasih ke ayah." Lalu, hilang. Bayangannya lenyap seperti kabut. Tanganku gemetar. Dengan cepat, aku turun dari mobil, membuka pintu belakang. Kuamati jenazah yang terbaring kaku, dibungkus kain kafan. Di bawah kepala, terselip jaket
yang tadi dipakai almarhum. Dan di dalam saku jaket itu, benar, sebuah dompet kulit usang berisi foto keluarga dan sepucuk surat kecil bertuliskan tangan. Untuk ayah, maaf aku belum sempat bilang. Terima kasih sudah jadi rumahku. Setiba di rumah duka, aku menyerahkan dompet itu pada sang ayah. Ia menatapku lama sebelum menunduk dan menangis. Aku tidak cerita apapun, tidak tentang bayangan, tidak tentang suara. Aku hanya tahu, sejak malam itu di desa, pintu antara hidup dan mati terasa lebih tipis dari yang kukira. Dan aku, Pak Surya, seorang sopir ambulans biasa, mungkin sedang mengantar lebih dari sekadar tubuh. Mungkin aku sedang mengantar pesan terakhir. Beberapa minggu setelah kejadian dompet itu, aku mulai merasakan bahwa tugas ini bukan lagi sekadar pekerjaan. Ambulans yang kukemudikan tak lagi hanya membawa orang-orang dalam diam, tapi juga cerita-cerita yang belum selesai. Suatu malam, tepat selepas Isya, aku mendapat panggilan mendadak. Seorang kakek meninggal di rumah sakit kota dan harus diantar ke kampungnya di ujung selatan. Aku tak asing dengan nama kampung itu, tapi belum pernah benar-benar ke sana. Petugas kamar jenazah menyerahkan jenazahnya dengan map dokumen dan surat keterangan yang sudah lengkap. Semua terasa biasa saja, nyaris terlalu biasa. Tapi ada satu hal yang membuatku bertanya-tanya. Kakek ini tak punya keluarga yang datang. Tak ada istri, tak ada anak, tak ada saudara yang mengantar. Hanya alamat tertulis tangan di selembar kertas kusam. Aku sempat bertanya ke perawat. Mereka hanya menggeleng. Katanya, kakek itu datang ke rumah sakit sendiri 3 hari lalu menggunakan becak. Identitasnya lengkap, tapi tidak pernah ada yang menjenguk. Ia meninggal dengan tenang di ruang perawatan. Tidak banyak bicara, kecuali satu kalimat yang berulang-ulang ia ucapkan sebelum koma. Tolong pulangkan saya, jangan sampai saya sendiri di jalan. Aku berangkat. Malam itu sepi. Udara dingin menggigit. Jalanan ke arah selatan melewati hutan pinus dan ladang luas yang tak berlampu. GPS berjalan lambat, sinyal naik turun. Tapi yang paling membuatku merinding adalah sejak keluar dari kota, aku merasa ambulans ini lebih berat dari biasanya. Bukan karena jenazahnya. Berat itu terasa aneh. Seperti ada banyak orang duduk di dalam tapi semua diam. Hening, menatap. Aku melirik kaca spion tengah. Kosong, tapi udara di dalam terasa penuh. Nafasku mulai pendek. Aku mencoba menyalakan radio untuk menghilangkan sepi. Tapi setiap stasiun yang kutuju hanya menghasilkan suara berisik, seperti bisikan. Aku membiarkannya mati. Perjalanan terus berlanjut sampai aku mulai merasa ada yang janggal. Jalanan berubah dari aspal ke kerikil. Kabut mulai turun. GPS berputar-putar, menunjukkan posisiku berada di luar peta. Aku menepi, mencoba menyalakan lampu sorot depan, tapi lampu padam sendiri. Gelap total. Lalu aku mendengar suara itu. Dari belakang, suara laki-laki tua, parau, penuh beban. Sudah dekat, sebentar lagi. Aku membeku. Tanganku memegang setir erat. Perlahan aku menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi aku tahu suara itu. Itu suara kakek yang tadi kuantar. Dan meskipun aku tidak melihatnya secara langsung, aku merasa ia duduk di kursi belakang, menunjuk ke depan. Aku menarik napas panjang, lalu menyalakan mesin lagi. Ajaibnya, lampu menyala normal. Kabut mulai menipis. Di depan, samar-samar, tampak plang kayu bertuliskan nama kampung yang kutuju. Aku mengantar jenazahnya ke rumah kosong tua di pinggir kampung. Beberapa tetua sudah menunggu, seolah tahu aku akan datang, meskipun aku tidak menghubungi siapa-siapa. Salah seorang dari mereka membuka kain kafan di wajah si kakek dan seketika memucat. "Itu Pak Harun," katanya pelan. "Kami pikir beliau sudah lama meninggal. Dia pergi dari kampung ini lebih dari 20 tahun lalu. Tak ada kabar sejak itu." Salah satu dari mereka menggenggam tanganku erat. "Terima kasih, Pak. Sudah mengantarkan beliau pulang." Aku ingin berkata sesuatu, menjelaskan.
Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Sebelum pergi, aku menoleh ke arah ambulans. Dan untuk sesaat, sangat singkat, aku melihat bayangan seseorang berdiri di samping pintu mobil, memberi hormat, lalu hilang tertelan angin malam. Malam itu, aku tidak langsung pulang ke kota. Kupilih bermalam di musala kecil di dekat balai desa. Kepalaku penuh, bukan hanya oleh rasa lelah, tapi oleh perasaan yang belum bisa kusebut dengan pasti. Saat malam, kian larut dan lampu-lampu desa mulai redup satu persatu, aku terjaga. Ada suara langkah di luar musala. Pelan, teratur, seperti seseorang yang berjalan dengan tongkat. Kupikir itu salah satu warga. Tapi saat kulongok dari celah jendela kayu, halaman kosong, hanya angin menggerakkan daun-daun kering. Kupaksa menutup mata. Tapi suara langkah itu terus datang, semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Dan seseorang mengetuk 3 kali. Pelan, tok, tok, tok. Aku bangkit, membuka pintu dengan hati-hati. Tak ada siapa-siapa, hanya udara dingin yang masuk, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain. Aroma dupa. Pagi harinya, aku pamit dan mulai kembali ke kota. Tapi saat melewati tanjakan menuju jalan utama, aku melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan, mengangkat tangan minta tumpangan. Bajunya lusuh, wajahnya pucat. Ada luka di pelipisnya. Umurnya mungkin 30-an. Aku berhenti. "Ke kota, Pak?" tanyanya lirih. Aku mengangguk. "Silakan." Dia masuk dan duduk di belakang, di kursi biasa penumpang pasien. Kami tak banyak bicara. Aku sempat tanya namanya, tapi dia hanya menjawab, "Nisa." Tak lama, aku lihat dia menunduk, tidur. Tapi setelah beberapa kilometer, aku melihat ke spion. Kursi belakang kosong. Tak ada siapa-siapa. Pikiranku kacau. Aku menghentikan mobil, turun, membuka pintu belakang. Hampa. Namun di kursi tempat Nisa duduk tadi, tergeletak sebuah syal merah tua dan setangkai bunga melati yang mulai layu. Aku berdiri lama di situ. Jalanan sepi. Tak ada kendaraan lain. Tak ada sinyal. Tapi saat aku menutup pintu dan bersiap melanjutkan perjalanan, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku menggigil. Di balik kaca belakang ambulans, pantulan bayangan wanita itu masih ada. Duduk diam, menunduk, seolah menunggu aku mengantarnya. Entah kemana. Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi jemariku otomatis menyentuh kunci kontak. Mesin menyala. Mobil berjalan lagi. Dan entah kenapa, aku tidak merasa takut. Malam itu aku tidak tidur. Boneka kain itu tetap di kursi belakang ambulans. Tak bergerak. Tapi rasanya kehadirannya seperti mengisi seluruh ruang. Tidak menyeramkan, tapi membuat udara jadi berat. Aku akhirnya mengambil keputusan. Aku akan mengantar jenazah anak itu seperti biasa. Tapi aku tidak akan mengabaikan apa yang selama ini aku alami. Aku menyapa boneka itu sebelum berangkat. "Boleh ikut ya?" kataku, seperti sedang bicara pada anak kecil sungguhan. Dan entah kenapa, aku merasa itu adalah hal yang sopan untuk dilakukan. Rumah sakit malam itu hening, hanya beberapa lampu di lorong IGD yang menyala. Petugas mengantar jenazah kecil itu dalam peti putih mungil, diselimuti kain tipis. Ibunya berjalan di belakang, pucat, seperti selembar kertas yang tak lagi punya tinta. Aku membukakan pintu belakang ambulans, lalu pelan-pelan kubantu mereka menaikkan peti kecil itu. Dan di saat itulah ibu si anak berkata pelan, seolah bicara pada udara, "Maaf ya, bonekamu tertinggal di rumah. Nanti mama ambil lagi." Aku langsung menatap ke spion samping. Boneka itu masih di sana. Perjalanan menuju kampung mereka membutuhkan waktu hampir 3 jam, melewati jalanan desa yang gelap dan penuh tikungan. Ibunya duduk di depan, diam sepanjang jalan, menggenggam tas kecil dan selembar foto. Tapi yang paling membuatku merinding adalah setiap kali aku melewati belokan tajam, ambulans terasa stabil, tidak goyah, tidak seperti biasa. Seolah ada tangan-tangan kecil yang membantu menyeimbangkan dari dalam.
Lalu, saat kami hampir tiba, hujan turun. Deras, jalanan becek, lampu depan mulai meredup. Aku menepikan mobil, khawatir akan jalan licin. Tapi si ibu tiba-tiba menoleh, matanya berkaca-kaca. "Pak, lanjut saja. Dia suka hujan." Katanya, hujan bikin suara petir jadi kayak drum. Dia suka pura-pura jadi penabuhnya. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati, aku mulai mengerti. Bukan tentang petir, tapi tentang suara. Sejak tadi, setiap kali hujan mengguyur atap ambulans, aku mendengar denting kecil dari belakang. Seperti suara mainan logam diketuk pelan. Teratur, tidak menyeramkan. Hanya seperti nada, seperti irama. Sampai akhirnya, kami sampai di rumah sederhana di pinggir sawah. Keluarga kecil sudah menunggu. Beberapa anak kecil lain berdiri di bawah payung, menatap kami dengan mata lebar. Saat peti dibuka dan diangkat masuk ke rumah, si ibu menoleh sekali lagi ke dalam ambulans. Dan tiba-tiba, dengan langkah pelan, dia meraih boneka kain itu. Dia menangis, tapi sambil tersenyum. "Terima kasih. Sudah pulang bareng ya, Nak?" Aku tidak bisa bicara. Hanya berdiri di pinggir ambulans, menatap hujan jatuh dalam irama lambat. Setelah semua selesai, aku kembali ke dalam mobil. Tapi sebelum aku menyalakan mesin, aku melihat satu hal yang membuatku menggigil. Di kaca spion dalam, terukir samar sebuah tulisan kecil dengan jari. "Terima kasih, Om Surya." Aku menghapusnya perlahan dengan tangan gemetar. Tapi jejaknya tetap terasa, bahkan setelah hilang dari pandangan. Cerita ini bisa terus ditenun menjadi kisah yang lebih dalam. Pengalaman demi pengalaman Pak Surya yang mulai membentuk pola, seolah dunia yang tak kasat mata sedang mengajaknya memahami sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari setelah kejadian boneka dan tulisan di spion, aku mulai memimpikan hal-hal aneh. Mimpi itu datang berulang, selalu sama. Aku menyetir ambulans di jalan yang tak berujung. Di kiri dan kanan hanya kabut putih. Tak ada pepohonan, tak ada bangunan. Hanya satu suara yang terdengar terus-menerus. Detak jantung. Pelan, berirama. Seperti dari mesin monitor rumah sakit. Bip, bip, bip. Tapi dalam mimpi itu aku tahu, bukan jantungku, bukan milik siapapun yang hidup. Itu suara dari jenazah yang sedang kuantar. Dan setiap kali aku menoleh ke belakang, peti jenazahnya terbuka. Kosong. Siang itu, seorang staf rumah sakit memanggilku secara pribadi. Biasanya, penugasan diatur lewat sistem dan giliran. Tapi kali ini, namaku disebut langsung. "Pak Surya, jenazah ini, tolong Bapak saja yang antar. Pihak keluarga tidak bisa ikut, tapi mereka titip pesan." Aku mengangguk. "Kenapa saya?" Dia ragu menjawab, lalu menyerahkan surat kecil bertuliskan tangan. Hanya satu kalimat. "Kalau bisa, Pak Surya yang bawa." Kata ibu, beliau orang baik dan tidak takut dengan jalan yang lewat tengah sawah. Aku tertegun. Tidak ada yang tahu soal kejadian di tengah sawah beberapa minggu lalu, saat aku nyaris tergelincir di jalan becek dan dibantu oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Aku mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin keluarga ini tahu cerita dari mulut ke mulut. Tapi di sudut hatiku, aku mulai sadar. Ini bukan kebetulan. Ada pola. Ada jaringan tak kasat mata yang mengarahkan mereka padaku. Jenazah kali ini adalah seorang wanita tua. Tak ada keluarga yang menemani. Hanya satu koper kecil berisi pakaian dan foto-foto lama. Salah satu foto memperlihatkan wanita itu bersama anak kecil di sebuah pematang sawah. Di belakang mereka berdiri seorang pria muda dengan seragam ambulans. Aku membeku. Seragam itu persis seperti yang kupakai. Dan pria dalam foto itu wajahnya sangat mirip denganku. Tapi fotonya lusuh, sudah menguning. Di bagian belakang tertulis tahun 1983. Aku lahir tahun 1975. Saat foto itu diambil, aku masih anak-anak. Tak mungkin itu aku. Tapi wajahnya sama persis. Bahkan
bentuk rambut dan caraku berdiri, semuanya terasa akrab. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi saat malam tiba dan aku mengantar jenazah itu ke kampungnya, lagi-lagi di daerah yang tidak ada di peta, aku tersesat. Mobil berhenti di tengah jalan tanah yang dikelilingi pepohonan kering. Aku turun untuk mengecek arah, menyalakan senter, dan di ujung jalan berdiri seorang perempuan tua mengenakan kebaya dengan kain selendang lusuh. Dia tersenyum, matanya sayu. "Pak Surya, maaf, jalan pulangnya bukan ke sana." Lalu dia menunjuk arah berlawanan. "Ikuti suara lonceng, nanti sampai." Aku ingin bertanya siapa dia, tapi saat aku berkedip, dia sudah tidak ada. Aku naik lagi ke mobil, menyalakan mesin, dan di kejauhan, aku mendengar suara lonceng kecil, seperti yang digantung di leher kambing, tapi jelas terdengar memantul di udara. Aku ikuti suara itu, dan benar, di ujung jalan, aku sampai di sebuah rumah tua. Sepi, tapi pintunya terbuka. Seorang pria paruh baya menungguku di beranda, memegang lilin. Tanpa bicara panjang, ia membantuku menurunkan peti. "Terima kasih, Pak Surya," katanya lirih. "Ibu saya pernah cerita kalau beliau ingin diantar oleh sopir yang baik, yang tidak takut dengan hal-hal yang tak terlihat." Aku hanya menunduk. Sebelum aku pergi, pria itu menambahkan, katanya, dulu beliau pernah ditolong oleh seorang sopir ambulans. Tahun 83, waktu anaknya meninggal. Sopir itu sabar sekali. Namanya juga Surya. Saat aku kembali ke ambulans, ada sesuatu di kursi penumpang depan. Sebuah buku kecil. Aku tidak tahu dari mana datangnya. Tapi di halaman pertamanya tertulis dengan tulisan tangan. "Untuk Pak Surya. Kita pernah bertemu, tapi Bapak belum sadar kapan." Halaman berikutnya kosong. Tapi ada sisa sobekan kertas. Seolah halaman lainnya sudah diambil. Aku mulai menyadari satu hal yang tak bisa lagi kuabaikan. Ada seseorang atau sesuatu yang mencoba membuatku ingat. Tapi apa? Dan kenapa? Malam-malam berikutnya, aku tak bisa tidur nyenyak. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu dalam diriku mulai terbangun. Seperti kabut yang perlahan mengangkat dari cermin tua, memperlihatkan bayangan yang selama ini tersembunyi. Buku kecil itu kini selalu kubawa. Meski sebagian besar halamannya kosong, aku merasa ia bukan benda mati. Ada saat-saat tertentu, biasanya saat aku bangun di tengah malam atau sedang menunggu jenazah dimasukkan ke ambulans, aku mendapati halaman baru yang sebelumnya tak ada. Ditulis tangan, rapi, selalu dalam tinta hitam tipis. Suatu malam, aku menemukan tulisan baru. "Ingat perempuan di jembatan tua?" Aku terdiam. Jembatan tua. 20 tahun lalu, aku pernah mengalami kecelakaan ringan di sebuah jembatan kayu kecil, di luar kota kecil, yang bahkan aku lupa namanya. Waktu itu, aku baru 2 bulan jadi sopir ambulans. Mobil hampir tergelincir karena hujan. Tapi, seorang perempuan tua tiba-tiba muncul entah dari mana dan menyuruhku berhenti. Katanya, papan jembatan bagian tengahnya lepas. Dan memang benar, kalau aku terus melaju, ambulans pasti jatuh ke sungai. Setelah itu, aku menengok untuk berterima kasih. Tapi, dia sudah tidak ada. Waktu itu, aku berpikir, mungkin warga sekitar yang peduli. Tapi sekarang, dengan semua yang terjadi, aku mulai ragu. Keesokan harinya, saat aku bertugas mengantar jenazah seorang pemuda korban kecelakaan, rute yang diberikan membuatku harus melewati jembatan tua itu lagi. Sudah diperbaiki, tentu. Kini, jembatan itu dari beton. Tapi, saat aku melintas, bau bunga melati memenuhi kabin ambulans. Padahal, semua kaca tertutup dan bau itu tak datang dari peti jenazah. Tiba-tiba, suara dari radio mobil menyala sendiri. Tidak ada siaran, hanya satu suara perempuan. "Pak Surya, giliran Bapak sebentar lagi, tapi jangan khawatir, kami akan tunggu." Radio mati, bau melati menghilang, tapi tubuhku gemetar. Giliran?
Apa maksudnya? Aku tak sempat mencerna semuanya, karena setelah selesai mengantar jenazah, aku kembali menemukan halaman baru dalam buku itu. Kali ini bukan tulisan tangan, tapi foto yang tertempel dengan lem tua. Foto hitam putih. Seorang pria muda memakai seragam ambulans lama, mirip seperti dulu waktu aku masih magang. Di sebelahnya berdiri seorang wanita muda yang memeluk lengan pria itu. Wajah mereka samar, tapi yang membuatku lemas adalah satu hal kecil. Di seragam pria itu ada tanda nama kecil dari logam, S. Harun, dan aku tahu nama itu. Pak Harun adalah sopir ambulans legendaris yang katanya menghilang 25 tahun lalu saat mengantar jenazah ke daerah perbukitan yang sepi. Mobilnya ditemukan kosong di pinggir jurang. Tak pernah ada kabar tentang dirinya lagi. Dan sekarang, wajahnya sangat mirip denganku. Bahkan, lebih dari mirip. Aku menatap kaca spion ambulans, menatap diriku sendiri. Dan untuk sepersekian detik, pantulan itu bukan aku, tapi seseorang yang lebih tua. Seragamnya sedikit berbeda, matanya lebih dalam, tapi sorotnya sama. Seolah aku adalah dia, atau dia adalah aku. Malam semakin pekat, dan buku kecil itu kini mulai terasa seperti peta, bukan ke tempat yang bisa kutemukan di dunia ini, tapi peta menuju kenangan, waktu, dan sesuatu yang lebih besar dari sekadar hidup dan mati. Dan jauh di lubuk hatiku, aku tahu perjalanan ini belum selesai, belum dimulai, bahkan hari-hari berlalu, tapi semuanya terasa tidak nyata. Bahkan saat aku sedang menyetir di siang hari, terik matahari terasa seperti cahaya palsu, seolah dunia ini hanya kulit luar dari sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap. Suatu sore, aku menerima panggilan tugas seperti biasa. Jenazah pria lanjut usia, diantar ke daerah pegunungan yang tidak terlalu jauh. Tidak ada keluarga yang ikut, tapi semua surat-surat sudah lengkap. Perjalanan harus dilakukan sore itu juga. Aku mengangguk tanpa pikir panjang. Namun, saat aku akan masuk ke dalam ambulans, aku melihat sesuatu di dashboard. Bukan buku kecil itu, tapi sebuah amplop coklat lusuh. Boom. Tidak ada nama, tidak ada perangko, hanya satu tulisan dengan tinta pudar di bagian depan. Untuk Surya, dari Harun. Tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas tipis dan peta, tapi bukan peta modern. Ini peta tua, digambar tangan. Di pojok kanan bawah tertulis, rute terakhir 1999. Dan di kertas terlampir hanya ada beberapa kalimat ditulis tangan. Aku gagal kembali, tapi mungkin kau bisa. Semua jenazah yang kita antar, Surya, mereka bukan sekadar titipan. Mereka adalah penunjuk arah. Jangan abaikan isyarat. Yang terakhir bukan jenazah, tapi hidup. Jangan tolak permintaannya. Aku menatap peta itu. Jalan-jalan yang ditunjukkan bukan rute biasa. Ada jalan kecil menuju gunung. Ada persimpangan yang aku tahu sudah tidak ada. Bahkan salah satu tempat yang tertulis, Desa Lengkar, sudah dinyatakan hilang dari peta sejak tahun 1985 akibat longsor. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari logika. Aku mulai menyetir, tidak lewat GPS, hanya berdasarkan peta tua itu. 1 jam pertama lancar, tapi semakin mendekati jalur pegunungan, sinyal hilang dan langit mulai berubah warna meski belum malam. Awan menggumpal, kabut turun. Aku terus menyetir, sampai akhirnya tiba di persimpangan kecil yang tidak ada dalam peta modern, tapi ada di peta Harun. Aku belok, dan di tengah jalan sempit yang ditumbuhi pohon randu besar di kiri kanan, aku melihat seorang pria tua berdiri di tengah jalan, melambai padaku. Ku perlambat laju kendaraan, membuka kaca. Dia menatapku tajam, tapi tak bermusuhan. Pak Surya? Aku mengangguk, ragu. Ia menunjuk ke belakang. Yang Bapak bawa, itu bukan jenazah biasa. Aku menatap kaca spion. Peti di belakang tetap diam. Tak ada tanda-tanda aneh.
Tapi pria itu melanjutkan, dia belum mati, tapi jiwanya sudah diambang. Dia yang terakhir. Aku keluar dari mobil. Siapa Anda sebenarnya? Dia menghela napas panjang. Aku adalah sopir sebelum Harun. Namaku Ilyas. Dan seperti kalian, aku juga mengantar yang tersesat. Tapi aku berhenti. Aku takut. Ia mendekat. Suaranya turun. Kalau Bapak lanjut, tak ada jalan kembali. Tapi kalau Bapak tolak, maka orang yang Bapak bawa itu jiwanya akan hilang selamanya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Ilyas berjalan menjauh, masuk ke balik kabut, dan hilang seperti debu tertiup angin. Aku kembali ke dalam ambulans. Dan saat aku duduk di kursi sopir, radio kembali menyala sendiri. Kali ini, suara seorang pemuda. Pak Surya, saya bisa dengar Bapak, tapi saya tidak bisa melihat. Tolong jangan berhenti, saya masih hidup. Tolong antar saya pulang. Tanganku gemetar. Aku menatap kaca spion dalam. Peti itu pelan-pelan terbuka sedikit, hanya beberapa sentimeter. Dan dari dalamnya terdengar suara napas pelan. Seseorang di dalam sana belum mati. Tapi jika dia belum mati, siapa yang memanggilku? Siapa yang menyusun surat kematian? Dan kenapa hanya aku yang menerima tugas ini? Aku mematikan mesin ambulans. Jalan di depan tertutup kabut begitu tebal, hingga lampu tembak sekalipun tak mampu menembus putih yang menggantung seperti kain. Suara napas itu masih terdengar dari belakang. Pelan, teratur, aku melangkah ke belakang. Tangan gemetar saat membuka pintu. Peti itu memang terbuka beberapa sentimeter. Bukan karena terguncang atau terhempas, tapi seolah dibuka dari dalam. Perlahan, aku menggeser tutupnya, dan kulihat wajah seorang pria muda, sekitar 20-an. Wajahnya pucat, tapi tidak membiru, seperti jenazah. Bibirnya sedikit terbuka, dan dadanya, ya, aku melihatnya bergerak naik turun. Dia masih hidup. Aku langsung meraih pergelangan tangannya. Nadi lambat, tapi ada. Segera kuambil radio. Halo, ini ambulans 07. Pasien atas nama... Aku berhenti. Tak ada nama. Dokumen kematian tidak mencantumkan nama. Hanya inisial, *D.S*. Lembar identitas lainnya, kosong. Suaraku pecah di radio. Ini bukan jenazah. Dia masih hidup. Tolong kirim bantuan. Tapi radio hanya menjawab dengan suara desis statik, seperti napas raksasa di ujung frekuensi. Tak ada tanggapan. Tak ada suara pusat. Aku menatap wajah pemuda itu lagi. Tiba-tiba matanya terbuka. Pelan, lamat-lamat. Dia menatapku, tanpa takut, tanpa panik. Dan kemudian bibirnya bergerak, tanpa suara. Aku mendekat. Apa? Ulangi. Dia berbisik, sangat pelan. Saya dititipkan. Aku menarik kepalaku perlahan. Dititipkan? Oleh siapa? Dia menutup mata. Tubuhnya tenang. Tapi tangan kirinya terangkat sedikit, menunjuk ke arah depan ambulans, ke jalan yang tertutup kabut. Terus saja, sampai akhir. Aku kembali ke kemudi, menyalakan mesin, menatap ke depan. Jalan itu, yang dulunya tertutup kabut, kini perlahan mulai membuka, seperti tirai disingkap dari panggung pertunjukan. Di ujung jalan, terlihat siluet gerbang batu tua. Bentuknya seperti gapura, tapi penuh ukiran tak dikenal. Simbol aneh, seperti angka tapi bukan, seperti huruf tapi tak bisa dibaca. Saat aku melaju melewatinya, udara di dalam kabin berubah, dingin, tapi tidak menakutkan. Dan kemudian, waktu terasa berhenti. Jarum jam mobil diam, detik tidak bergerak, tapi mobil tetap melaju, seolah bergerak di dalam ruang yang tidak diatur oleh waktu. Radio menyala lagi. Kali ini bukan suara manusia, tapi suara lonceng. Suara itu bukan berasal dari speaker, tapi dari segala arah. Dari balik jok, dari langit-langit mobil, dari kursi penumpang yang kosong. Seperti panggilan, seperti peringatan. Dan kemudian suara seorang perempuan. Terima kasih Pak Surya. Kali ini
Bapak tidak hanya mengantar, tapi juga menjemput. Aku tak sempat bertanya apa maksudnya, karena di detik berikutnya, dunia di luar kaca berubah. Tidak ada pohon, tidak ada tanah, hanya bintang, hanya cahaya. Dan di tengah cahaya itu, kulihat sesuatu berdiri, sebuah ambulan tua, berkarat dengan lampu sirene yang padam. Di belakang kemudi, duduk seorang pria. Dia menoleh padaku. Harun. Ia tersenyum, mengangguk pelan, seolah mengatakan, "Sekarang kau tahu." Dan saat aku menoleh ke belakang, peti itu sudah kosong, tapi di tempatnya ada foto tua, lusuh, penuh bercak air. Dalam foto itu, aku berdiri di antara dua ambulans. Di satu sisi, Harun. Di sisi lain, pria tua yang tadi ku kenal sebagai Ilyas. Dan di bagian bawah foto, ada tulisan tangan yang samar. Pengantar jiwa ke pintu terakhir. Yang belum pergi akan menjemput, yang sudah akan menunggu. Aku menginjak pedal gas lagi, dan kali ini bukan untuk mengantar siapa-siapa, tapi untuk menjemput. Yang sudah ditunggu. Tentu, berikut epilog untuk kisah Pak Surya yang penuh misteri ini. Sejak malam itu, Pak Surya tak lagi sekadar sopir ambulans biasa. Ia telah melangkah melewati batas dunia yang tampak dan yang tersembunyi. Tugasnya bukan lagi hanya mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, melainkan menjemput jiwa-jiwa yang terkatung antara hidup dan mati, membimbing mereka pulang. Ambulansnya kini bukan hanya kendaraan, tapi gerbang perjalanan antar dimensi. Di balik kabut dan bayang-bayang, Pak Surya menemukan arti sebenarnya dari sebuah perjalanan. Bukan sekadar jarak, tapi waktu dan jiwa. Dalam kesunyian malam, ketika lonceng halus terdengar dari kejauhan dan kabut mulai menari-nari di jalan setapak, ia tahu satu hal pasti. Perjalanan belum selesai. Ia hanyalah bagian dari rantai abadi yang menghubungkan yang hidup dengan yang telah pergi. Dan di sana, dalam keheningan yang dalam, Pak Surya terus menyetir, menembus batas waktu, menjaga pintu antara dua dunia dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati.